Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fahri. Nama saya Abi. Saya Rasya. Saya Nala. Saya Ali. Saya Dara. See you. Check this out. Hai teman-teman semuanya. Jadi di sini aku akan membahas tentang populasi di negara Indonesia. Jadi, populasi di Indonesia pada tahun 2024 sekitar 281 juta orang. Nah, dari umur anak-anak dan remaja, sekitar umur dari 0 sampai 14 tahun itu sekitar kurang lebih 69 juta orang. Nah, usia produktifnya 15 sampai 64 tahun kurang lebih 194 juta orang. Sementara lansia dari umur 65 ke atas itu sekitar 20 juta orang. Teman-teman, jadi saya ingin memprediksi di masa depan ya, di tahun 2030 sampai 2050. Nah, di tahun 2030 ini usia ini masih produktif dominan ya. Nah, di tahun 2045 usia ini mulai udah menua, lansia ini udah mulai meningkat ini populasinya. Terus saya prediksi itu di 2050. Nah, ini nih kalau teman-teman ya, mungkin di tahun 2050 itu perkembangan populasi di negara kami itu, negara kita itu bakalan melambat. Nah, tapi totalnya ini masih cukup tinggi total populasinya di kisaran 320 juta penduduk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dan tantangan. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan. Nah, resiko pengangguran jika SDM-nya tak terserap akan terjadi pengangguran yang sangat tinggi. Kedua, kesehatan dan pensiun. Beban meningkat seiring penuaan. Nah, kalau kita tua itu bebannya makin banyak ya teman-teman. Ketiga, ada ketimpangan wilayah. Jawa menua lebih cepat dibandingkan luar Jawa. Kenapa demikian? Karena di Jawa itu posisi penduduknya itu lebih banyak dibandingkan luar Jawa, yang mengakibatkan wilayah Jawa itu cepat menua dibandingkan wilayah lainnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang implikasi dan arah kebijakan. Nah, yang pertama adalah manfaatkan bonus dari demografi ini, yaitu tingkatkan pendidikan, pelatihan, vokasi, dan penciptaan kerja yang produktif. Nah, yang kedua ada siapkan era yang menua, karena perkuat jaminan sosial, layanan kesehatan lansia, dan sistem pensiun. Nah, dan yang ketiga adalah dorong partisipan tenaga kerja perempuan dan usia-usia lanjut. Oke, baik. Sekarang saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang teman saya sudah bahas tadi. Lalu yang keempat terdapat bangun kota ramah usia dan lingkungan hidup berkelanjutan. Dan yang terakhir, perencanaan fiskal jangka panjang untuk biaya program sosial dan kesehatan. Jadi, Indonesia sedang menikmati masa bonus demografi, tapi harus bersiap menuju masyarakat yang menua. Jika SDM, pekerjaan, dan sistem sosial diperkuat sejak sekarang, Indonesia bisa tetap produktif, sejahtera, dan tangguh hingga 2050. Karena itu diperlukan investasi besar di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan agar Indonesia tidak hanya menjadi negara yang dengan penduduk banyak, tetapi juga berkualitas, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.